Halo people, balik lagi sama aku Sheila Lutfia. Dan sekarang ini aku mau bikin konten yang agak berbeda dari sebelumnya. Karena sekarang ini aku mau sekalian ngeliatin ke kalian beberapa foto aku dari zaman dulu. Jadi sekarang kita ini bakalan temanya itu transformation gitu. Nah, maaf banget kalau misalkan set aku sekarang ini lagi agak berbeda ya, backgroundnya nggak yang item-item lagi, karena aku juga lagi ada di rumah, lagi kuarantin, dan kamar aku juga lagi benar-benar berantakan banget. Aku terpaksa membuat video ini di ruang tamu. Jadi mohon maaf banget kalau misalkan bakalan ada suara-suara yang mengganggu, kayak suara lagi ngobrol dan suara-suara motor lewat gitu ya. Jadi kita bakalan langsung lihat ke foto aku waktu kecil banget. Ini waktu TK sih kayaknya ya. Enggak, ini 5 tahun. Jadi aku dulu tuh bener-bener tomboy sih. Dan dari dulu juga pipinya emang udah cabi. Terus jidatnya juga sangat-sangat lebar banget. Ini lagi nggak tahu ngapain, kayaknya bete pengen beli mainan ya. Nggak tahu ini kenapa posenya kayak gitu. Terus lanjut, ini juga kayaknya pas mau masuk TK. Genit banget sih ya posenya, kayak sekarang nggak cocok gitu ya. Ini jenong banget tapi pede aja gitu ya. Dan emang paling suka kalau rambutnya tuh diginiin gitu waktu dulu tuh. Nggak tahu kenapa nggak suka gitu pakai poni. Terus lanjut, ini bener-bener tomboy banget, tengil banget ya, bener-bener ya kepikiran dandanannya tuh enggak. Ini ya masih kecil. Aku tuh dulu waktu masih TK tuh make up tuh nggak aku pakai buat di muka, tapi aku pakai buat ngelukis. Jadi aku ngegambar pakai lipstick si ibu, pakai eyeshadow punya ibu juga. Pokoknya semua make up ibu tuh jadi korban aku waktu ngegambar waktu dulu. Ini udah topinya dimiringin, nggak tahu maksudnya apa. Terus lanjut, karena emang anaknya tuh suka berantem dan tomboy. Jadi waktu dulu tuh aku selama SD itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu aku ikutan pencak silat. Tapi jangan salah ya, kalau aku tuh sebenarnya dulu tuh jago banget silatnya tuh, sampai nggak sampai lomba juga sih. Pokoknya aku jago lah, pokoknya dapet nominasi terjago gitu pencak silat se-SD. Ini tuh sebenarnya udah lupa banget sih ya. Waktu itu aku sempat beda aliran lagi, soalnya waktu SMA aku malah ikutannya tuh karate, jadi udah lupa gitu loh kalau pencak silat. Nah, ini juga foto waktu SD ya, makan ciki. Ini aku lagi di musola SD, lagi ngegosip. Dari dulu emang udah suka gosip anaknya. Lanjut, ini juga masih waktu SD, bener-bener kecil banget, super kecil dan bener-bener dekil ya. Fotonya dekil banget, bare face sekali, bibirnya juga masih hitam dan kering gitu ya. Ini tuh aku foto sama teman deket aku nih, si Devi ya. Cuman agak di blur karena nggak semua orang pengen dilihat ya foto zaman dulunya. Terus lanjut, ini juga waktu SD tuh, lihat, bisa dilihat ini bibirnya sangat-sangat pink sekali ya. Udah maksudnya nggak peduli banget gitu ya, mau kayak gimana juga penampilan, yang penting berangkat sekolah gitu. Ini juga sama temen aku, namanya Alia sih ya, dikasih tahu namanya juga nggak ada mukanya. Lanjut, ini nggak tahu ini waktu SMP apa gimana, kayaknya peralihan dari SD ke SMP gitu ya. Soalnya ini OOTD-nya juga nggak banget. Ini nggak tahu maksud posenya apa. Bener, di sini masih tomboy ya, masih gayanya OOTD-nya juga bener-bener nggak sambung sih kalau dibilang ini ya. Lanjut, ini udah SMP ya. Waktu dulu tuh aku sebenarnya terbilang nakal kalau buat di sekeluarga aku, karena aku tuh yang paling sering main tanpa bilang-bilang gitu. Jadi langsung cabut aja. Maaf ya kalau ini orang tua nonton. Emang dulu tuh sering bohong anaknya. Ini dekil banget sih waktu SMP kelas 1. Terus mainannya ke kafe, sok banget gak sih? Ya Allah, anak kabupaten main ke kafe kota. Ini juga masih waktu SMP. Aku lagi nggak tahu ini beli apaan. Cuma numpang foto. Di Swalayan aku cuma numpang foto sama Shaun the Sheep, chill banget. Ini juga aku sama temen aku ya, aku blur, maaf. Nah, ini juga bisa kita lihat OOTD-nya masih jadul banget. Ini masih SMP juga. Bibir masih kering, muka masih kucel, oke. Zaman dulu tuh cuci muka aja tuh udah berat banget gitu, kayak udah maksimal banget gitu ya. Cuci muka doang tuh udah males. Nah, ini enggak tahu. Ini juga waktu SMP ya. Kenapa bisa kepikiran pakai kerudungnya tuh kayak gini, bingung banget. Terus
Itu senyumnya juga nggak tahu kenapa. Udah mirip belum? Aduh, zaman dulu. Lanjut ke SMA. Ini aku lagi jual tiket metal. Punya teman aku ya, akunya mah nggak ikut. Masa pakai kerudung tiba-tiba ikut pakai acara metal ya, nggak mungkin kan? Mungkin aja sih teman-teman aku pada kayak gitu. Ini masih kucel juga, masih nggak tahu skincare ya waktu SMA. Cuman udah tahu lipstick lah kalau misalkan SMA. Produknya juga masih jadul banget kayak yang 2013 gitu loh, zaman-zamannya. Lanjut. Oh, kalau ini kayaknya sih SMP kelas 3 deh. Waktu lebaran ini lagi mengunjungi saudara-saudara. Nggak pakai make up gitu ya. Kalau sekarang nggak bisa gitu, kalau lebaran nggak pakai make up tuh aneh gitu. Pose dulu. Cemberut. Kenapa coba? Nah kalau yang ini aku udah kenal make up, ini kayaknya sih SMA kelas 1 udah tahu kamera apa yang bagus ya kan, pokoknya udah ngerti lah. Tapi itu kenapa pakai kacamatanya kayak gitu ya? Padahal nggak cocok, tapi tetap dipakein kacamata gitu. Bener-bener zaman dulu banget. Ini kamar juga masih waktu rumah lama, soalnya aku kan baru pindah tuh selama 2 tahun terakhir aku baru pindah. Nah ini juga masih SMA, make upnya masih natural banget. Ini bener-bener gak kelihatan kalau ini tuh pakai make upnya masih kucel. Dan ini udah agak bold lah ya ininya, make upnya masih udah tahu eyeshadow, udah tahu highlighter ya. Udah genit lah pokoknya mah. Walaupun si make upnya minjem punya teteh aku, karena teteh aku itu suka make up dan dia juga make up artist gitu, semua ceritanya ya. Udah sih, nah ini kalau yang ini tuh kalau nggak salah peralihan antara SMA ke kuliah. Ini kayaknya pas masa-masa ospek kuliah sih, soalnya udah pakai softland, udah centil banget deh pokoknya ya. Nah kalau misalkan kalian mau lihat foto-foto yang lain, karena banyak banget foto-foto aku yang zaman-zaman sekarang, kalian bisa lihat foto-foto aku di Instagram aku di @syahlafendi. Jangan lupa kalau motor. Jangan lupa kalau misalkan kepo, kalian follow dulu ya Instagramnya dan subscribe nih channelnya. Jangan kepo doang. Jadi waktu remaja tuh emang masa-masa transisi banget dari yang anak bocah terus beranjak agak dewasa gitu ya. Jadi ngerti gimana caranya ngerawat diri akhirnya tuh. Dulu tuh emang bener-bener gak peduli banget sih sama penampilan, dan apalagi ke OOTD gitu ya, dari mulai kulit wajah dan dari merawat badan aja tuh kayak gak kepikiran gitu, bener-bener males. Dan kalau dulu tuh mikirnya cuci muka tuh emang hal yang udah paling maksimal yang bisa dilakuin untuk merawat kulit gitu. Jadi bener-bener kayak scrub badan juga itu nggak bener-bener nggak kepikiran banget. Nah, kalau misalkan udah semenjak SMA, aku udah tahu dandan, udah centil, pokoknya udah suka liatin tutorial make up, terus suka ngikutin beauty vlogger kayak gitu. Terus udah kenal skincare juga waktu itu, udah mulai coba-coba. Karena aku masa yang paling parah tuh sebenarnya waktu SMA menuju ke kuliah, karena waktu SMA kelas 3 aku pernah kena cacar, dan itu tuh cacarnya semua ke muka, banyaknya tuh di muka, dan aku tuh nggak cuci muka selama 2 minggu. Itu tuh bayangin minyaknya seberapa banyak ya, sampai 4 lembar kertas minyak tuh masih ada aja gitu minyak yang nempel. Terus kan nggak boleh kena air kan kalau cacar tuh. Terus ya udah tuh abis dari sakit itu langsung banyak jerawatan, terus acne prone, kering lah, pokoknya banyak banget deh masalah-masalah kulit dari situ. Nah di sini aku mau kasih kalian beberapa tips dan beberapa produk yang mau aku kenalin ke kalian untuk merawat diri. Nah tips yang pertama nih buat biar kalian lebih tampil menarik dan lebih terawat gitu ya. Yang pertama harus kalian perhatiin itu adalah rambut kalian. Walaupun kalian non hijab dan hijab nih ya, rambut itu sangat penting, karena kalau misalkan walaupun kalian pakai hijab juga, sebenarnya rambut itu malah lebih krusial kalau misalkan kalian pakai hijab, karena kan tertutup terus ya. Jadi si rambutnya ini jadi lembab. Terus kalau misalkan kalian gak ngerawat itu bakalan kecium bau apek gitulah ya. Jadi kalian ini harus perhatiin banget si rambut ini biar tetap bersih, terus nggak lepek, nggak minyakan, dan nggak kering juga. Jadi kalian harus bener-bener
nemuin produk yang cocok sama rambut kalian. Karena kalau misalkan produk yang kayak gitu tuh sebenarnya cocok-cocokan, dari mulai sampo, dari mulai sabun yang kayak gitu cocok-cocokan semua. Nah, untuk potongan rambut juga nih kalian harus perhatiin kalian tuh cocoknya kayak gimana, bisa dilihat dari muka kalian, bentuk muka kalian. Gak kalah penting juga nih, bentuk hijab yang kalian pakai juga mempengaruhi penampilan kalian. Kalau misalkan kalian juga nggak cocok sama bentuk hijabnya, nah itu juga bakalan mempengaruhi tuh. Kayak misalkan kalau misalkan muka bulat itu nggak cocok pakai hijab yang kayak gimana, nah kayak gitu. Tapi kalau misalkan aku pribadi, kalau misalkan pakai hijab itu aku lebih pede kalau misalkan pakai segi 4 yang bahannya tuh ini bahan katun sih kalau nggak salah. Dan pakai pasmina sih aku paling pede. Pasminanya juga aku sebenarnya kalau pasmina apa aja, yang penting dia nggak licin, terus nggak nerawang juga. Jadinya karena aku suka pusing kalau misalkan pakai ninja atau pakai daleman kerudung, jadi kalau misalkan nyari hijab tuh aku nyari yang agak tebelan dikit, biar kalau misalkan nggak pakai daleman hijab tuh nggak kelihatan kuping dan leher kayak gitu. Terus aku juga nggak suka gaya hijab yang ribet-ribet, jadi kalau misalkan pakai segi 4 juga aku cuman di kebelakangin aja. Dan kalau misalkan acara-acara formal baru aku berpikir keras gimana kerudungnya biar agak formal dikit gitu. Iya, aku biasanya kalau misalkan sehari-hari aku pakai kerudung kayak gini doang, simpel banget. Nah, kalau misalkan mau lihat tutorial hijab, kalian bisa cek video aku yang ada di YouTube juga ya. Aku udah sering upload tuh tentang hijab yang pakai anting, terus yang sehari-hari, pokoknya kalian tinggal cek aja. Terus tips yang kedua itu kulit, nggak kulit wajah aja, cuman kulit badan juga kalian harus rawat banget. Kalau misalkan dulu aku tuh kan karena emang suka panas-panasan, dan eskul aku juga yang pencak silat, terus karate, dan waktu itu tuh volley juga, jadi kulit aku tuh gampang banget buat belang gitu. Dan dari situ aku berpikir keras gimana caranya buat recovery dari si belang itu, dan gimana cara mencegah kalau misalkan kepanasan nggak terlalu belang-belang banget. Kulit badan kalian nih harus kalian perhatiin, harus bersih nih, jangan lupa mandi ya, jangan di skip nih yang buat males-males mandi. Terus biar kulit kalian tuh nggak kering, terus nggak kusam, jadi agak lebih cerah gitu. Nah, di sini aku mau kasih tahu ke kalian beberapa produk yang bisa membantu buat merawat diri dan merawat kulit badan kalian. Nih, yang pertama ini ada produk dari Scarlett yang shower scrubnya. Ini ada 3 varian. Pertamanya aku tuh ngira kalau misalkan semua sabun tuh sama aja, tapi ternyata enggak. Ada yang bikin kulit itu jadi kering, terus kayak ketarik-tarik gitu. Ada juga yang hasilnya tuh bikin lembab dan bikin lembut. Nah, si Scarlett ini dia adalah salah satu sabun yang kalau misalkan kalian habis pakai tuh, si kulit badan kalian ini bakalan terasa jauh lebih lembut, dan dia tuh punya nilai plus, yaitu wanginya tuh enak banget. Kalau kalian yang males mandi nih, kalian tuh harus nyari sabun yang wangi gitu, biar kalian tuh mood gitu buat mandi biar wangi gitu kan. Nah, produk si Scarlett ini dia punya kandungan glutathione dan vitamin E-nya, jadi dia bisa membantu buat mencerahkan kulit. Tapi mencerahkan kulit ya, bukan untuk memutihkan. Sebenarnya kita tuh nggak bisa ngubah warna kulit dasar kita, tapi kalau untuk mencerahkan dia masih bisa. Nah, produk Scarlett yang shower scrub ini dia punya 3 varian. Yang pertama itu yang warna ungu ini dia wanginya tuh pomegranate. Terus yang kuning ini dia wangi mango, dan kalau yang hijau ini dia wangi cucumber. Aku paling suka sih sebenarnya yang wangi pomegranate ini, karena bener-bener wanginya tuh udah manis, seger juga. Kalau yang ini tuh emang wangi mangga banget. Kalau misalkan kalian suka sama wangi-wangi buah, wangi mangga gitu, kalian pasti suka banget sama si shower scrub Scarlett ini, karena wanginya kecium banget. Kalau misalkan kalian pengen shower scrub yang wanginya lebih seger daripada yang manis-manis gitu, nah yang si ini nih seger banget, karena wanginya bener-bener wangi mentimun yang abis dikulkasin gitu. Jadi kalian berasa mentimun di kulkas. Berasa kayak acar-acar combo. Aku dari kemarin emang lagi pengen pakai yang ini banget nih, udah sampai mau habis ya, karena sesuka itu pakai si shower scrub ini. Nah, dia tuh bentuknya gel, terus dia tuh di
sabunnya ini dia ada scrubnya yang halus kecil-kecil gitu, cuman nggak yang bikin sakit ke tangan. Terus si shower scrubnya ini dia tuh busanya nggak terlalu banyak karena emang bentuknya juga gel gitu. Terus abis pakai tuh emang langsung kerasa lebih lembut gitu si kulit kaliannya. Nah, next ada produk yang bisa ngebantu buat mencerahkan kulit lagi. Ini ada body lotion dari Scarlett, ada 2 varian. Ini ada yang charming dan ada yang romansa. Nah, aku lebih suka wangi yang charming karena wanginya tuh kayak pakai parfum, tapi aku pakai ini tuh biasanya kalau misalkan lagi malam aja. Jadi pas mau bobo kayak aduh wangi banget salah kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian tipe yang nggak terlalu suka wangi nyengat, kalian bisa cobain yang romansa karena ini nggak terlalu nyengat walaupun tetap wangi, tapi dia nggak terlalu nyengat kayak si charming ini. Terus keunggulan dari kemasan si body lotion si Scarlett ini, dia tuh lock and lock gitu, jadi nggak mungkin bocor karena dia double ininya. Jadi ada lock yang satu, terus ini juga lock puter gitu. Jadi kalau misalkan kalian bawa kemana-mana juga nggak khawatir bakalan tumpah atau bakalan bocor gitu. Nah, terus semua produk Scarlett ini dia udah lulus BPOM. Aku nggak akan mau coba produk-produk yang belum lulus BPOM. Jadi ini terjamin banget udah lulus BPOM. Dan si lotionnya ini dia juga punya efek untuk mencerahkan seketika. Jadi sekarang ini aku mau pakai nih yang varian charming. Kalian sebenarnya bisa pakai ini buat pagi hari atau malam hari, atau kalian kalau misalkan lagi gabut nih, lagi kuarantin gabut, kalian mending langsung aja pakai body lotion biar cerah juga ya kan badannya. Nah, ini bisa dilihat, ini yang udah pakai lotionnya, bisa dilihat ini beda banget sama yang belum pakai. Bener-bener bisa ngasih efek cerah seketika. Jadi apalagi kalau misalkan kalian pakai ini rutin, pasti bisa banget buat cerahin kulit. Kalau misalkan ada produk yang ngeklaim dia bisa buat mutihin, aku sebenarnya kayak ragu, antara ragu dan enggak gitu sih, karena emang sebenarnya nggak ada produk yang bisa memutihkan bener-bener yang sampai beda banget dari warna dasar kulit kalian gitu. Kalau misalkan mencerahkan aku masih oke lah. Selanjutnya ini ada body scrub dari Scarlett juga. Ini juga wanginya sama kayak body lotionnya, wangi yang varian romansa. Dan dia tuh scrubnya tuh nggak terlalu besar, jadi pas udah dipakai di kulit tuh dia nggak perih kayak yang biasanya kan ada body scrub yang perih gitu kan pas digosok-gosok. Kalau ini tuh enggak, dan dia tuh wangi banget. Semua produk Scarlett emang wangi. Semua produk Scarlett itu punya kandungan glutathione dan vitamin E yang bisa banget buat mencerahkan kulit kalian. Nah, tips yang terakhir buat kalian lebih pede buat penampilan kalian dan biar lebih menarik gitu ya. Yang terakhir ini menurut aku adalah OOTD kalian. Kalau misalkan kalian itu pakai OOTD-nya ini yang gak nyaman atau gak sesuai banget sama style kalian, nah itu tuh bakal mempengaruhi penampilan kalian gitu. Gimana mau bikin mantan nyesel kalau misalkan OOTD kalian gak bagus ya kan? Jadi kalau menurut aku OOTD ini penting banget, tapi balik lagi asal kalian pede dan asal itu emang bajunya nyaman sama kalian, sesuai banget sama style kalian. Pokoknya jangan karena ada tren apa kalian ikut-ikutan padahal kalian nggak terlalu nyaman buat pakai itu, dan pas pakai tuh nggak pede banget gitu. Karena kalau misalkan tingkat kepedean ini ya, dia tuh mempengaruhi bentuk OOTD-nya tuh kelihatan bagus sama orang apa enggak. Kalau misalkan kitanya pede-pede aja, orang juga ngelihatnya tuh bakalan enak-enak aja gitu. Nah, dulu juga aku sebenarnya nggak terlalu mentingin banget sama OOTD ya, karena emang biasanya tuh cuma pakai kaos terus langsung pakai kardigan. Dulu kan ngehit banget ya pakai kardigan rajut yang ya gitulah pokoknya mah, sama celana jeans terus sendal gitu, terus tiba-tiba belang gitu kan gara-gara sendal, pakai sendal gitu langsung papanasan bahasa Sunda dong langsung panas-panasan gitu, terus nyetak gitu kan, bener-bener nggak mikirin penampilan banget. Nah, kalau misalkan sekarang karena emang udah perubahan zamannya juga gitu ya, jadi ngelihat orang-orang terus ngelihat wah aku suka nih sama style yang kayak gini, jadi aku juga mulai mengkoleksi beberapa OOTD yang emang aku suka banget gitu. Tapi sebenarnya aku tipe yang kalau misalkan pakai yang girly bisa dan pakai yang tomboy-tomboy juga bisa, karena aku emang
gimana ya, sukanya tuh emang suka dua-duanya juga gitu, gimana tergantung aku mau kemana. Kalau misalkan mau main aku biasanya agak tomboy, terus kalau misalkan aku mau ke acara-acara formal itu baru aku agak sedikit girly dan make upnya juga agak sedikit effort gitu. Nah, kalian kan udah lihat nih ya foto-foto aibku dulu, dan pasti kalian bertanya nih, kok mau sih foto aibnya diliatin sama orang-orang? Karena sebenarnya kalau misalkan kalian gak mencintai diri kalian sendiri, karena kalau misalkan kalian gak mencintai diri kalian di versi yang terburuk kalian tuh gak pantas buat dapetin versi terbaik kalian gitu. Jadi emang awalnya tuh harus self love dulu. Terus kalau misalkan ada nyinyiran orang gitu, itu biarin aja, bodo amatin, gak usah didengerin. Yang penting kalian tuh udah cinta dulu sama diri sendiri gitu. Jadi tingkat PD-nya juga pasti akan meningkat kalau misalkan kalian gak dengerin kata orang. Jadi buat yang lagi berusaha untuk merawat diri, kalian jangan patah semangat. Kalian harus positive thinking dan harus benar-benar niat banget sih sebenarnya. Jadi nggak boleh setengah-setengah gitu loh. Terus nggak boleh sampai insecure sendiri, karena kalau misalkan kalian insecure itu cuman yang ada bakalan stres, nanti muncul jerawat gitu, nggak akan beres-beres kalau kayak gitu ya. Jadi, dan aku juga mau kasih tahu ke kalian kalau misalkan sebenarnya produk-produk yang bagus itu belum tentu adalah produk-produk yang mahal. Jadi produk-produk itu sebenarnya cocok-cocokan sama kalian semua. Jadi nggak usah kalian pengen pakai yang mahal gitu, pengen pakai yang kata orang reviewnya banyak, bagus kayak gitu. Yang penting adalah cocok sama kalian. Dari mulai apa aja sih sebenarnya produk, terus dari mulai OOTD yang kayak gitu tuh sebenarnya cocok-cocokan semua. Gitu aja tips dari aku, semoga bermanfaat buat kalian. Dan buat kalian yang lagi kuarantin nih, semoga tetap sehat-sehat selalu. Yang belum bisa WFH atau yang lagi WFH, semoga kalian tetap sehat, tetap jaga kebersihannya, selalu cuci tangan. Syahla pamit undur diri, sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa subscribe dan like dan komen video ini. Dadah. It's not for me to say.